warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan share screen-nya ya. Minggu ini saya akan membahas tentang masih metode optimasi untuk permasalahan multivariabel. Ini metodenya adalah metode Stipes-Dyson. Sekarang kita online, mohon maaf ya saya tidak bisa hadir offline karena ini kondisi kesehatan saya, jadi saya tidak keluar rumah dulu untuk sementara ya. Nanti kalau sudah benar-benar sembuh, mungkin minggu depan insya Allah bisa offline lagi seperti biasa. Mohon doanya ya supaya saya sehat. Ini minggu kemarin sudah saya jelaskan tentang Newton ya, metode Newton tapi untuk multivariabel. Sudah belum ya kemarin ya? Sudah ya? Nah, sekarang saya akan menjelaskan masih metode yang menggunakan gradient atau gradient search ya, yang dinamakan dengan Stipes-Dyson. Ya, Stipes-Dyson ini mungkin agak sedikit sulit ya dibandingkan dengan metode Newton-Raphson. Ini metode yang kedua. Nanti insya Allah minggu depan nanti metode yang terakhir ya. Dan kemudian kamu akan mempersiapkan tugas besar yang akan dikumpul pada saat ujian akhir semester. Ini kita coret sama yang ini. Stipes-Dyson ini ya, langkah-langkah metodenya adalah seperti ini. Jadi kita yang pertama adalah sama seperti metode Newton, kita tentukan dulu X0, kemudian kita hitung gradiennya. Kemudian kalau sudah dihitung gradiennya, si epsilon. kita periksa apakah dia sum nanti dari lebih besar gradien dari tersebut epsilon, lebih kecil dari epsilon. lanjut. Di sini kita tentukan epsilonnya 0,10⁻⁵ ya. Jadi 0,00001 ya. Nah, kalau lebih kecil dari itu maka berhenti. Nah, terus kemudian kita tentukan alfa. Alfanya ini nanti yang meminimumkan fungsi X pangkat K. Ya. Kita hitung dulu X pangkat K, bukan X pangkat K, X ke K dikurangi dengan alfa dikalikan dengan gradien dari fungsi fx pada saat ke K itu. Kalau kita mau mencarikan yang nilai alfa yang meminimumkan, tentu kita harus menurunkan fungsi ini, menyamadengankan 0, kemudian baru kita cari nilai fix alfanya. Ya, baru kemudian kita bisa menghitung X yang selanjutnya. Jadi kalau nanti kita punya K-nya sama dengan 0, maka kita bisa menghitung X ke 1. Ya. Kalau misalnya terus diturunkan lagi nanti, dicari lagi gradiennya, masukkan lagi nilai X ke 1-nya, cari lagi sum-nya. Kalau sum-nya masih belum lebih kecil dari epsilon, maka proses diulangi kembali. Ya, mesti tidak mengerti kalau tidak diberi ada contoh ya. Nah, di sini kita punya fungsi f(x) sama dengan 8x1 kuadrat plus 4x1x2 plus 5x2 kuadrat. Kita diminta untuk meminimumkan atau melakukan minimasi pada saat x ke 0-nya, jadi dengan nilai mula-mula x ke 0-nya sama dengan 10 ditranspos ya. Langkah kita yang pertama adalah tentu kita akan mencari turunan dulu. Ya, jadi kita punya, ini saya sebentar. Ini ya.
Di sini ya, kita tadi kan punya itu, berarti kan kita punya do f x terhadap do x1. X1 ini sama dengan, berarti kita perhatikan hanya X1-nya saja. Yang ini ya. Kemudian yang ini ada X1-nya. Yang X2-nya tidak usah karena dianggap sebagai koefisien. Berarti nanti di sini dia 16 X1 plus 4 X2. Paham ya? Asalnya 16 X1 dari mana ini ya? Kemudian terhadap X2 kita turunkan juga. Ya. Kita peroleh nanti dia 10x2 ditambah 4x1. Nah, kita dapat alfa ke nolnya sama dengan 0,56. Nah, 0,56 cara mencarinya adalah sebagai berikut. Jadi, step by step-nya adalah yang pertama, misalnya ini tadi ya. Ini ya, jadi saya akan mulai mengerjakan di ini yang baru aja. Nah, tadi fungsinya adalah fx. X di sini masih sama kayak seperti kemarin ya, dia merupakan ini 8x1 kuadrat, jadi masih merupakan vektor plus 4x1 x2 plus 5x2 kuadrat. 5x2 kuadrat. Nah, langkah pertama tentu kita akan mencari gradiennya. Gradien itu adalah kita turunkan fx terhadap x1. Ini sama dengan berapa tadi? 16. X1 plus 4x2. Kemudian kita turunkan dia terhadap x2 ya. Kita turunkan terhadap x2. Ini sama dengan berapa? 4x1 ditambah 10 X2. Nah, dari sini kita dapatkan gradien dari si fx-nya. Ini sama dengan vektor begini. Ya, matrix ini. 16 X1 plus 4 X2. Di sini adalah 4 X1 plus 10 X2. Nah, kita peroleh ya gradiennya. Baru kemudian pada saat titiknya 10 sama 10 ya. Untuk X-nya 10, 10. Kita masukkan. Jadi gradien pada saat F-nya 10,10 ini sama dengan berapa kita peroleh? 16 dikali 10 ditambah 4 dikali 10. Di sini 4 dikali 10 ditambah 10 dikali 10. Hasilnya adalah 200 dengan ini 140. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baru kemudian kita cari sumnya, harga mutlak dari sumnya. Sumnya adalah 200 ditambah dengan 140. Ini sama dengan 340. Dia lebih besar daripada epsilon. Karena epsilonnya kan 0,0001 tadi ya. Sehingga kita mulai dengan proses yang kedua. Proses yang kedua kita akan mencari nilai X yang ke-1 ya. Tadi kita punya di sini X yang ke-0. Ya, kita punya X yang ke-1. Ini sama dengan
X yang ke 0 dikurangi alfa dikali apa? Gradien F saat X yang ke 0. Ya, oke. Nah, di sini kita belum punya nilai alfanya. Ya, kita belum punya nilai alfanya. Karenanya kita akan cari dulu nilai X-nya ini, kemudian kita turunkan. Ya, caranya kita cari dulu nilai X-nya, kemudian kita turunkan. Kalau sudah kita turunkan, baru nanti kita dapat nilai alfanya. Ya, kira-kira bisa dipahami? Oke. Oke, kalau begitu kita masukkan dulu di sini ya. Kita nyari dulu di sini nilai X-nya. Kita cari di sini nilai X-nya. Ya, yang satu ini kita anggap aja dia X, Y. Ya, ini sama dengan X0 berarti 10,10 dikurangi alfa dikali gradiennya tadi berapa? 200,140. Nah, supaya lebih enak kita ini apa? Supaya lebih gampang kita ambil kita ini apa? Supaya lebih gampang ya, lebih mudahnya kita pakai dia ini. Tadi kita ini aja begini jadi X, Y ini sama dengan tadi 10 ya dikurangi dengan alfa dikali ini 200 ya 140 sehingga kita peroleh X sama Y-nya maaf pakainya X1 X2 ya jadi X1 X2 ya di sini juga X1 X2 mohon maaf dua ya juga harusnya X1 X2 nanti kita peroleh X1-nya 10 min 200 alfa, X2-nya 10 min 140 alfa. Nah, ini kita masukkan ke fungsi awal. Fungsi fx ini kan sama dengan fungsi f x1, x2. Ya, berarti kita masukkan fungsi x1-nya adalah 10 min 200 alfa, 10 min 140 alfa. Nah, di sini nanti tadi apa? Fungsi fx-nya adalah 8x1 ya. X1-nya adalah 10 min 200 alfa x1 kuadrat plus 4x1 x2. 10 min 200 alfa x1-nya, x2-nya adalah 10 min 140 alfa min 140 alfa. Ini X2-nya, kemudian ditambah
5x2 kuadrat. 5 dikali 10 min 140 alfa kuadrat. Nah, ini kita harus uraikan ya. 8 dikali 100 ya, min 400. 2 kali 10, 2000 ya. Kaliin 2, 4000 alfa plus alfa kuadrat. Ini ya. Ditambah 4 kaliin 10 kali 10 100, 10 kali 140 min 1400 min 200 kali 10 min 2000 min 1400 min 2000 adalah min 3400 alfa plus kemudian 28.000 ya, nolnya 2 kali 14. Ya benar, 28.000 alfa kuadrat. Ditambah sini 5 dikali 100 min 28 ya, 2 kali ini 28 2800 alfa, kemudian ditambah 9 ini bukan alfa kuadrat ya, tapi plus 4 2 3 4 40.000. Yang ini 9.600. 200 kali 200 ya benar ya. 4 1 2 3 4 ya benar. 14 kali 14 9.600. 196.000 benar. 196. Itu dia. Ya. 19.600 ya. Nah, ini kemudian ini ini alfa kuadrat ya. Nah, ini kemudian sama dengan dikalikan Mas ya. Ada yang bisa bantu nih, 800 min 32 123 alfa plus 32 ya 32 1 2 3 4 alfa kuadrat plus 400 min 34 kali 4 berapa? Ada yang bisa? 34 kali 4 34 kali 4 136 ya. 136 136 1 2 3 4 1 2 alfa, kemudian di sini masih plus 4 kali 28 Oke, makasih. Tolong dibantu ya. 112.000 ya. 1 2 3 ya benar. Kemudian ini alfa kuadrat ya, kemudian ditambah 500 ditambah sama ini 112.000. Oh ya 140 ya, maaf,
140 ya. Ya, 140, 1, 2. 140.000, 14.000 ya jadi ya. Berapa? 140.000. 140.000. Berarti nolnya kurang 1 ya. Saya hapus aja deh. Bentar. Banget ini. Ya, berapa jadinya? Ini 140, 1, 2, 3 ya. 140 alfa ya. Plus berapa jadinya Mas ini? 5 dikali 196. Berapa? 980.000. 1, 2, 2, 3. Ini alfa kuadrat ya. Nah, kemudian ini kita sudah dapat ya. Kita kelompokkan aja yang mana yang ini. Tapi kan nanti kita yang mau kita carikan adalah turunannya ya. Jadi kalau kamu mau langsung cepet, ini ya udah yang ini apa yang ini apa koefisien yang tidak punya variabel itu dihilangin aja ya kayak yang ini. Kan nanti kalau diturunkan kan dia 0. Ini nggak usah dilihat ya. Yang dilihat adalah alfa sama alfa kuadratnya aja. Ya. Jadi nanti kita punya berapa di sini? Min 32.000 ya. Alfa. Terus mana lagi alfanya? Oh, ini 400 juga nggak usah. Ini yang 400 juga nggak usah. Ya, jadi ini min 32 alfa, kemudian mana lagi yang alfanya? 32.000 alfa, kemudian berapa ini? Ini ya, 100, ini 100 berapa tadi? 136 ya? 13.600 ya? 4 dikali 28. Maaf, 4 dikali 34. Benar. 4 dikali 34. 4 dikali 1.400 sama dengan 13.600 ya. Benar. Berarti sesudah ini adalah 13.000 min 13.600 ya di sini. Di sini min 13.600 alfa juga masih. Terus mana lagi? Plus ya. Ini benar plus atau min? Oh, min masih ya. Maaf, min ini ya. Ini min ya. Ya, ini min. Ini min ya. Berarti ini min. Kemudian ini juga min. 140.000 ya. Ini alfa. Nah, ini nanti baru ditambah, baru alfa kuadratnya kita masukkan. Berapa alfa kuadratnya? Yang pertama adalah 32.000 ya. 320.000 ya. 320.000 alfa kuadrat. Terus ditambah berapa lagi? Tambah 112.000 alfa kuadrat. Ditambah, saya sambung sini lagi sih ya. Satu lagi yang bawah sini. Aduh, nggak bisa nih. Nah, ditambah yang ini. Tambah 980.000. Tambah 980.
2, 3, 4 ya. Alfa kuadrat. Lah nanti ini baru kita turunkan. Ya, kita turunkan. Kita turunkan ya. Sehingga nanti yang alfanya ditaruh di sebelah sini. Bentar, saya copy dulu. Nggak bisa. Oke deh. Jadinya nanti ini berapa nih, Mas? 32 ditambah 16.000. Tambahin dulu aja di sini. 32.000 ditambah 13.600. 13.600 ditambah 140.000 ya. 140 sama dengan 185.600 alfa min 185.600 alfa min 185.600 alfa, terus nanti plus alfa kuadratnya berapa kalau kita jumlahin ini 320.000 ditambah 112.000 ditambah 98.000 sama dengan maaf salah 98.000 ditambah 112.000 ditambah 320.000. Kalau saya ada yang salah tolong dikoreksi ya. 220.000 sama dengan 530. Oke, 530. Ribu. 27. Nah, ini nanti kita turunkan. Kalau kita turunkan, nanti dia menjadi min 185.600 alfa plus, maaf, alfanya di sini hilang ya. Yang ini hilang. Karena kita turunkan, kemudian plus 530 dikaliin 2 ya, jadinya 1000 berapa ini? Dikaliin 2, 1060. Ada yang salah? Yang ini. Jadi 530-nya belum ditambahin. Ya, berapa sih tadi? Sebentar. 32.000 kan? 320 ya? Tambah 112 ditambah 98.000. 980.000 apa? Oh iya, 980.000. Ini kita salah nggak ya hitungannya? Kayaknya salah deh.
1412 ya jadinya. Karena nanti dia dapatnya, ya. Ini salah berarti ya. Nah, agak susah memang nyari alfanya, nggak apa-apa. Nanti kamu bisa pakein Excel aja kalau susah ya. 1, 4, 12, 1, 2, 3 ya. Nah, ini nanti berarti dikaliin 2 ya. 28, 24, 1, 2, 3 alfa. Nanti ini sama, kalau sudah diturunkan ini sama dengan 0. Sehingga dipakai alfanya sama dengan minnya pindah ke sini kan jadi plus ya. Jadi 185,600 dibagi 282,400. Nah, ini kalau benar hasilnya 0,56 tadi. Kalau salah berarti nanti dicari yang ininya apa hitung-hitungannya. Karena caranya aja yang penting caranya seperti ini ya. Dibagi 282,400 sama dengan 0,65. Aduh, ada yang salah nih. Dapat ada Mas Yuda, Mas Yoga? Ini enggak? 185, 6. Nah, iya, berarti salah itu. Kita benernya kan ini, Mas. Nih, 0,056. Berarti kita ada yang keliru di yang sini. Ya, ini 800. Nanti di ini aja, tapi prosesnya nanti seperti ini. Ya, dapatnya nanti harusnya, ini nanti dapatnya ini harusnya 0,056 sekian. Ini nanti harusnya, ya. Jadi ini Ibu nggak tahu berapa ya. Ini nanti harusnya adalah sama dengan alfanya nanti sama dengan 0,056. Nah, ini nanti dicek lagi ulang, hitung-hitungannya yang di atas, nanti dapatnya 0,056. Kalau sudah dapat alfanya 0,056, baru kemudian kita cari X yang ke-1. Tadi sama dengan kan X0, 10, 10. Baru kita masukkan ulang, kurangi alfa dikali 200 dengan 140. Sama dengan ini nanti berapa? 10 min alfanya nanti 0,056 dikali ini 10 juga. 200 kemudian 140. Ya, cara mencari alfanya seperti itu. Nanti di sini 10 min. Ini berapa nih? 200 dikali 0,056 sama dengan 11,2 ya. Kurang enak kalau misalnya online ya. Lebih enak di papan tulis. Tapi 11,2. Yang ininya adalah 0,56. 0,056 dikali 140. Sama dengan 7,84. Yang ini adalah 10 dikurangi 7,84. Nah, ini nanti hasilnya berapa ini, Mas? 1, min 1,2 ya. Atasnya, yang bawahnya adalah berapa? Ya, 2,16. Nah, ini adalah X yang ke-1. Kemudian prosesnya diulang lagi. Dicari lagi apa masukkan lagi ke ininya. Jadi kamu masukkan lagi ke delta apa gradien fx-nya saat x-nya sama dengan x1. Ya, cari lagi di sini. Nah, sampai masukkan di sini, cari di sini gradien f x yang ke-1 tadi. Nah, masukkan berapa tadi? Berapa gradiennya? 16
di sini masukkan ya. 16 dikali X-nya tadi berapa? X1-nya min 1,2 ya. Ditambah 4 dikali 2, berapa? Ya, 2,16. Ya, 2,16. 4 dikali 2,16. Ya. Nah, 2,16. Dan kemudian di sini sama ya. 10 dikali min 1,2 ditambah 4 dikali 2,16. Nah, ini gradiennya nanti diperoleh hasilnya berapa di sini? Bisa dibantu? Empat dikali 19,2. 4 dikali 2,16 minus 19. Nah, ya. Benar 10 tadi. Min 10,56. Ya, kan minus stop. Nah, dapat ya min 10,56. Sini nanti dicari lagi berapa. Dapat ya, ininya nanti baru dipakasih sigma. Sigma dari gradien X1 kan kita. Nah, ini harga mutlaknya berapa di sini? Dijumlahin. Yang atas, yang bawahnya berapa nih? Min 19, min berapa ini? Min 12 ditambah 8,64. 12. Oke, sama dengan 3,36 ya. Ini kayaknya beda deh hitungan. Tapi coba deh hitung. Nanti dimasukkan gradiennya, ditambahin ya. Ditambahkan di sini. Kalau nanti hasilnya lebih kecil dari epsilon, maka berhenti. Tapi kalau nanti ini kayaknya hasilnya masih lebih besar dari epsilon, ulang lagi sampai yang kecil. Ya, paham ya caranya? Dan seterusnya. Ini adalah metode Steepest descent. Ya. Kemudian, nah ini ada soal, silakan dicatat dan kemudian dikerjakan. Jika ada kesulitan, nanti kita diskusikan di minggu depan, ya, sambil mengerjakan materi yang baru. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya? Iya. Nanti itu dimasukkan ke persamaan awal alfanya. Nanti yang kedua, alfanya ya itu diganti lagi. Kan X-nya kan jadi X2 kan. Nah, yang dimasukkan ke persamaan awal yang X2-nya itu. Nanti kalau tadi kan kita dapat X1 baru ya. Alfanya ganti lagi. Jadi alfanya tadi yang kita peroleh yang pertama itu alfa untuk X0. Kemudian alfa untuk X1. Nanti alfa untuk X2. Minggu depan akan saya tunjukkan Excel-nya. Ya. Sampai seterusnya. Oke, bagus pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ini agak sulit saya menjelaskan karena online ya. Nanti insya Allah minggu depan doakan saya semoga sehat sehingga bisa mengajar offline ya.
Kasihan juga kelas C online terus 2 kali ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk ini coba kamu kerjakan yang contoh yang kedua ini. Nanti kalau ada kesulitan, kita bahas di grup ya. Untuk soalnya nanti saya coba kerjakan yang pertama tadi, saya rapikan, nanti saya share di grup. Begitu mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Tidak ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin kurang maksimal saya kuliahnya hari ini. Insya Allah nanti minggu depan bisa lebih maksimal lagi ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya. Baik.